Penasaran gak nih kira-kira top 1000 sekolah dari LTMPT ini berpengaruh gak sih buat kalian untuk lolos di PTN 2023 nanti? Penasaran kan? Cek video kali ini ya. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GEP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang! Halo semuanya, balik lagi di GEP Media Channel. Kali ini kakak akan bahas poin-poin penting yang kemarin dari LTMPT resmi ngasih pengumuman khusus untuk top 1000 sekolah. Nah, pengumuman ini resmi banget, baru dikasih tahu kemarin hari Jumat jam 3 sore gitu ya. Nah, kira-kira apa aja sih poin-poin penting dari LTMPT resmi yang itu sebenarnya bisa aja mempengaruhi kelolosan kalian untuk masuk perguruan tinggi nanti nih. Yang pertama adalah sebenarnya apa sih top 1000 sekolah itu? Jadi pihak LTMPT itu memberikan gambaran untuk sekolah-sekolah atau masyarakat umum di mana mereka itu bisa tahu bagaimana mereka bisa merencanakan untuk studi lebih lanjut ke perguruan tinggi negeri gitu ya. Nah, dari informasi yang memang LTMPT berikan, ada beberapa poin penting yang kalian itu harus pikirkan dengan baik. Jadi secara umum peringkat 1000 teratas sekolah itu sebenarnya adalah sekolah-sekolah yang siswa-siswanya ikut UTBK atau SBMPTN gitu ya, yang kemudian datanya itu diolah sama LTMPT dan diurutkan gitu berdasarkan mekanisme dari penilaian LTMPT itu sendiri. Sebenarnya tuh informasi kayak gini udah ada di tahun 2020 kemarin ya, dan itu juga sampai sekarang diberlakukan nih, dan bisa jadi di tahun berikutnya pun akan diberlakukan seperti itu. Kira-kira apa aja sih data dari LTMPT resmi yang di-share sama pihak LTMPT biar kamu punya gambarannya? Oke, jadi data yang pertama itu adalah banyaknya sekolah yang terdaftar di LTMPT dan pesertanya itu juga terdaftar. Jadi banyaknya sekolah dan banyaknya peserta. Dan sekolah itu ada 23.657 sekolah yang terdaftar di LTMPT. Nah, pesertanya juga ada 745.115 peserta. Ya banyak banget kan ya. Nah, habis itu LTMPT akan mengolah pendataan dari 23.000 sekolah lebih itu untuk diperingkatkan atau diurutkan ya. Nah, mekanisme penilaian dari LTMPT itu tersendiri ya, jadi dia itu bukan dari lembaga yang lain karena memang resmi. Jadi kalau misalkan ada lembaga lain bikin peringkat di sekolah itu bisa jadi bukan dari mekanisme yang sama dengan yang LTMPT. Karena untuk mekanisme dari LTMPT sendiri dia punya perhitungan sendiri itu dalam bikin peringkat di sekolah-sekolah tersebut gitu. Nah, jadi kalian harus lihat patokan resminya ya, patokan resmi dari LTMPT. Nah, mekanisme penilaian dari LTMPT sendiri sebenarnya sih transparan ya, apalagi untuk peringkat sekolah ini nih. Nah, jadi mekanisme pertama itu LTMPT akan memisahkan sekolah-sekolah yang peserta UTBK-nya lebih dari 40. Jadi dalam satu sekolah lebih dari 40 orang siswa yang ikut UTBK. Nah, dipilih tuh sekolah-sekolah itu. Jadi setelah udah dipilih dari 23 ribuan tadi ya, dipilih dari apakah banyak nggak nih sekolah tersebut pesertanya lebih dari 40 siswa. Oke, akhirnya terseleksi lah. Ada 3.381 sekolah itu pesertanya lebih dari 40 orang. Jadi totalnya ada 515.165 peserta ya. Itu dari mekanisme yang pertama yang dilihat. Tapi kalau kalian itu nggak masuk sekolahnya ke dalam peringkat sekolah ini, nggak usah khawatir. Karena bisa jadi memang di sekolah kalian itu kurang dari 40 orang gitu ya kan.
Nah, untuk mekanisme kedua ini itu dilihat berdasarkan skor UTBK-nya. Jadi, pihak LTMPT akan mengurutkan berdasarkan skor UTBK. Nah, perhitungan untuk skor UTBK ini seperti apa? Perhitungannya itu berdasarkan perhitungan dari mekanisme LTMPT-nya sendiri. Jadi LTMPT ini begitu transparan ya untuk mengetahui kira-kira sekolah tersebut masuk atau tidak di urutan 1000 teratas itu. Jadi di UTBK itu ada TPS, Bahasa Inggris, dan TKA. Nah, jadi skor UTBK itu dilihat dari 60% skor TPS dan Bahasa Inggris ditambah 40% skor dari TKA-nya. Oke. Nah, untuk TPS sendiri, itu kan subtesnya ada PU, PPU, PBM, sama PK gitu ya. Ada 4 subtes untuk TPS. Nah, ditambah sama bahasa Inggris tuh. Jadi ada 5 ya. Nah, skor UTBK dari 4 subtes itu beserta bahasa Inggris, itu dibagi 5. Jadi kita harus tahu rata-rata TPS-nya dulu gitu ya. Kemudian begitupun dengan TKA. Jadi nilai rata-rata dari TKA. Nah, dari setiap peserta itu dilihat nilai rata-ratanya berdasarkan perhitungan tersebut. Kemudian baru dilihat secara keseluruhan di sekolahnya. Nah, untuk TKA sendiri kan udah dijelasin juga tuh di video sebelumnya ya, beberapa kali materinya apa aja. Ada TKA Sosum, ada TKA Saintek. Nah, gimana nih kalau misalkan yang campuran? Kalau untuk Saintek sama Sosum kan udah jelas dong, berarti fokusnya di TKA Saintek aja tuh dia hitung nilai rata-ratanya, atau di TKA Sosum aja tuh dia hanya hitung nilai rata-ratanya. Tapi kalau campuran gimana? Nah, kalau campuran kamu cari nilai kamu yang paling tinggi. Ini kan kalau campuran ada yang TKA Sosum juga, ada TKA Saintek juga kan. Nah, skor yang paling tinggi itu yang kamu rata-ratakan. Apakah yang Sainteknya atau yang Sosumnya. Itu dirata-ratakan dan kemudian dikali 40%. Nanti dijumlahin tuh rata-rata tersebut, itu baru dapat nilai rata-rata untuk satu peserta. Nah, kira-kira mekanisme yang tadi udah kakak jelasin itu berpengaruh nggak sih sama nanti kalian bisa lolos atau nggak di PTN? Sebenarnya dari pihak LTMPT sendiri itu nggak ngasih tahu sih secara resmi apakah itu menentukan atau tidak gitu ya. Tapi dari pihak PTN-nya nih, akan tetapi data itu digunakan sebagai pemetaan untuk pihak PTN. Nah, mungkin aja itu nanti digunakan untuk SNMPTN. Tapi kamu tenang aja, karena sebenarnya masih ada faktor lain loh, kayak akreditasi sekolah, kayak nilai asesmen sekolah. Jadi kamu nggak perlu khawatir. Nah, di sini ada tabel ya. Jadi ada nilai TPS, ada nilai bahasa Inggris, ada TKA juga nih untuk yang Sosum maupun Saintek gitu kan. Nah, dari skor dari tabel ini sebenarnya bisa jadi acuan nih. Ada nilai minimumnya, ada nilai rata-rata, ada nilai maksimum dari setiap subtesnya. Dari acuan ini kalian bisa langsung tahu nih skor yang sesuai untuk jadi target kalian untuk bisa lolos di UTBK nanti. Nah, dari skor pada tabel ini kalian itu bisa lihat nih, dan kalian bisa punya target kira-kira gimana sih nilai yang harus kalian capai di UTBK nanti. Kalau kalian itu tahu bahwa skor yang harus kalian capai adalah segini, berarti nanti untuk tryout-nya kalian harus persiapkan dengan baik ya. Nah, buat kalian nih yang pengen mastiin banget atau sahabat GP ini pengen kepo lagi nih terkait informasi 1000 sekolah, apakah sekolah kalian itu masuk ke dalam peringkat 1000 sekolah ini atau enggak? Nah, kalian bisa buka web resminya ltmpt.ac.id. Nah, dari sini kamu itu klik yang bagian peringkat top 1000 sekolah. Nah, kamu juga bisa langsung klik linknya di kolom deskripsi ya. Nah, setelah kamu udah dilihat tuh, udah masuk ke dalam peringkat top 1000 sekolah, kamu klik deh bagian search-nya, terus kamu masukin nama sekolah kamu atau nomor NPSN sekolah kamu. Nah, dari situ langsung ketahuan tuh kira-kira sekolah kamu itu urutan keberapa ya. Nah, di sini udah lihat ya bahwa urutan-urutan dari sekolah-sekolah yang nomor 1 sampai nomor 20 yang kemudian berikutnya.
Nah, gimana? Tadi kalian udah lihat kan peringkat-peringkat teratas sekolah-sekolah dari perhitungan LTMPT? Nah, oke, jadi di situ kalian punya penggambaran tuh gimana kalian nanti bisa mengejar UTBK di 2023 nanti. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya buat kalian semua, dan semangat untuk berjuang para pejuang UTBK, para pejuang lolos PTN. Sampai sini aja video dari kakak, see you in the next video. Dah.